Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan melalui Rema pada hari ini. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang baik, terima kasih atas kesempatan ini untuk kami dapat mendengarkan serta merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Pimpin kami dengan roh-Mu, agar firman-Mu berakar di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi renungan kita pada hari ini, terambil dari kitab 2 Korintus, pasal yang ke-12, ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita manusia tentunya memiliki masalah dan pergumulan hidup masing-masing. Dan yang namanya pergumulan tentu tidak ada yang menyenangkan. Itu sebabnya kita berusaha untuk tidak tinggal berlama-lama di dalam pergumulan. Kita selalu ingin secepatnya keluar dari keadaan tersebut. Kira-kira saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sering kita lakukan sebagai anak Tuhan? Ya, tentu berdoa. Meminta tolong kepada Tuhan untuk segera melepaskan kita dari pergumulan dan permasalahan tersebut. Hal yang sama juga dialami oleh Rasul Paulus. Sebagai seorang hamba Tuhan, dia juga tidak luput dari pergumulan hidup yang berat, yang sering dia sebut sebagai duri dalam daging. Saking beratnya pergumulan tersebut, dia sampai 3 kali meminta Tuhan untuk melepaskan dia dari hal itu. Aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Apa jawaban Tuhan? Apakah Tuhan langsung melepaskannya dari penderitaannya? Belum, saudaraku. Dari pandangan kita, seolah-olah Tuhan tidak mengabulkan doa Paulus. Tuhan sepertinya membiarkan Paulus tetap dalam kelemahannya. Tetapi apakah demikian? Renungan kita hari ini adalah merupakan jawaban Tuhan atas permintaan Paulus. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Menekankan bahwa kasih karunia Tuhan cukup dalam kelemahan kita. Karena justru disitulah kuasanya menjadi sempurna. Saat manusia sadar akan keterbatasannya, kuasa Kristus menaungi dan memberi kekuatan untuk menanggung beban, bukan selalu menghilangkannya. Kelemahan adalah ruang bagi kuasa Tuhan. Saat kita lemah, kita membiarkan kuasa Tuhan bekerja penuh dalam diri kita. Kelemahan bukanlah akhir, melainkan sarana untuk melihat kebesarannya. Kasih karunia yang cukup. Tuhan tidak selalu menyingkirkan duri atau permasalahan kita, tetapi Ia memberikan kekuatan bagi kita untuk memikulnya. Kasih karunia-Nya cukup untuk membuat kita tetap berdiri. Oleh karena itu, Paulus mengajarkan kita untuk tetap bermegah atas kelemahan, karena hal itu membawa kuasa Kristus tetap menaungi kita. Keterbatasan diri kita membuat kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Terkadang saudaraku, Tuhan menjawab doa kita bukan dengan cara menyingkirkan beban pergumulan yang kita pikul, tetapi menambahkan kekuatan kepada kita sehingga kita mampu memikulnya. Dengan begitu, kita akan terus bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan dan mengalami kesempurnaan kuasa-Nya di dalam hidup kita. Tetaplah kuat saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan dalam hidup kami. Kami mengakui kelemahan dan keterbatasan kami, tetapi di dalam Tuhan kami kuat.
Kekuatan-Mu lah yang menjadi kekuatan kami dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.